warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skyone di luar sana, bertemu lagi dengan saya Sherly Fatias SPD selaku host kita pada hari ini. Luar biasa ya, studio Skyone ini lagi benar-benar target tayangan. Bertemu lagi dengan saya pada hari ini, padahal kemarin kita baru saja nih tayangin episode keempat kita. Bagaimana Sobat Skyone di luar sana? Sudah di like? Sudah di subscribe? Udah di komen? Harapan saya harusnya sudah ya. Tolong berikan masukan-masukan kepada kami, hal positif, negatif sekalipun kami sangat menerimanya. Oke baik Sobat Skyone, karena kejar target ini biar YouTube kami full dengan tayangan-tayangan seru yang inspirasi bermanfaat untuk Sobat Skyone di luar sana. Pada hari ini adalah tayangan kelima atau episode kelima milik Skyone akan hadir bersama Sobat Skyone semuanya. Baik, sebelum kita mulai, sebelum saya kasih tahu nih apa topik kita pada hari ini, Sobat Skyone, mari kita suarakan tagline kita terlebih dahulu bersama tamu undangan kita atau narasumber kita pada hari ini. Sebelum saya kenalin, tagline dulu ya. Skyone, langitkan semangatmu, suarakan inspirasi. Mari kita tepuk tangan dulu. Oke, baik Sobat Skyone, hari ini kita sudah kehadiran tamu undangan atau narasumber deh. Karena apa, ini siswa saya. Jadi saya sedikit grogi, seharusnya tidak grogi karena biasanya saya berhadapan dengan siswa itu selakunya seorang guru. Kali ini saya harus ngobrol-ngobrol santai. Menganggap siswa saya kali ini adalah teman atau Sobat Skyone yang saya undang hadir di studio pada saat ini. Jadi Sobat Skyone, mari kita sapa dulu tamu undangan kita atau narasumber kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adrian. Waalaikumsalam Ibu Sherly. Iya, luar biasa ya, dia grogi Ibu Sherly atau siapa ini? Panggil saja saya tetap Ibu ya. Ibu. Oke Adrian, terima kasih atas kehadirannya di studio podcast Skyone milik SMK Negeri 7 Batam. Oke, sebelum Ibu mulai nih, ya, mari kita sama-sama bunyikan dulu tagline milik SMK Negeri 7 Batam karena tadi kita kurang semangat. Mari sama-sama ya, kita ulangi sekali lagi ya, biar Sobat Skyone di luar sana semakin semangat dan hafal. Oke, Skyone, langitkan semangatmu, suarakan inspirasi. Tepuk tangan. Oke baik Adrian, sebelum kita mulai nih kita harus beritahu dulu kepada Sobat Skyone di luar sana apa topik kita pada hari ini. Nah ya Sobat Skyone, saya akan menginformasikan pada hari ini kita memilih topik yang sangat familiar sekali di luar sana, yaitu adalah giat wirausaha oleh siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam. Nah, sebelum kita banyak-banyak berbincang mengulik mengenai wirausaha yang digeluti oleh para siswa-siswi SMK Negeri 7 Batam, saya mau Adrian kenalan dulu. Karena apa? Sobat Skyone pasti bertanya-tanya, siapa sih siswa yang diundang pada hari ini oleh tim Skyone Podcast untuk menjadi sebuah narasumber. Nah, jadi Adrian boleh silahkan kenalan dulu sama Sobat Skyone di sana, atau sudah ada yang kenal sama Adrian langsung tahu, oh ini dia Adrian. Oke, baik, silahkan Adrian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adrian Calvin Dumael, kelas 11 TITL 2. Sudah? Sudah Ibu. Sudah cukup dikenal tidak nanti kalau misalnya teman-temannya di sana mau tahu kamu? Oke, baik, coba Adrian jelasin dulu. Saat ini kamu siswa di SMK Negeri 7 Batam itu sudah duduk di kelas berapa? Terus jurusannya apa? Karena memang sih pakaian kamu saat ini sudah sangat mengenali diri kamu sebagai di jurusan mana ya, tapi coba jelasin dulu dong. Kamu kenalin dulu diri kamu nih, kelas berapa sih sekarang gitu? Sekarang saya kelas 11 jurusan listrik di SMK Negeri 7 Batam. Oke, hidup listrik ya. Hidup. Iya, ternyata anak listrik ini jago jualan ya? Iya Bu, pasti. Iya, pasti. Nggak harus benerin listrik aja? Enggak, selain jago listrik berarti beliau Adrian ini jago sekali untuk jualan. Nah baik Sobat Skyone, karena kita sudah kenalan nih, atau Sobat Skyone ada yang diharapin dengan Ibu bertanya apa kepada Adrian atau saya bertanya apa?
Iya, kalau mau nih nanti komentar aja nih banyak-banyak nih di tayangan kita di episode kelima ya. Tolong dikomentari nih apa saja mungkin nanti yang belum sempat saya tanyakan kepada Adrian ya Sobat Skyawan. Oke, sabar, sabar. Nah, oke Adrian, luar biasa. Biasanya ibu ini memandu menjadi host di studio ini itu cukup tegang karena tamu-tamu ibu adalah seperti ibu kepala sekolah di episode sebelumnya. Nah sekarang ini siswa ibu sendiri. Iya. Dimana kalau misalnya ibu tanya-tanya itu pastinya kalau tidak berhubungan dengan masalah, dengan pembelajaran ya. Kali ini kita santai ya Adrian. Jadi tidak ada hal-hal yang mau ibu tanyakan seputaran pelajaran. Iya Bu. Ya, biar lebih santai, lebih enak kita ngobrolnya. Oke, kita langsung saja nih Adrian. Adrian, judul kita itu kan giat wirausaha. Nah, Berarti sudah tahu ya konteksnya adalah usaha. iya Bu. Iya. Jadi sekarang ini kamu itu adalah seorang pengusaha. Benar. Bener, luar biasa Sobat Skyawan. Ibu lagi berhadapan dengan seorang siswa, namun beliau Adrian ini adalah seorang pengusaha. Dia menyatakan dirinya adalah seorang pengusaha. Boleh, boleh, sangat boleh. Karena dia sudah merasa dirinya seorang pengusaha. Mari kita tanyakan dulu kepada Adrian. Pengusaha nih Adrian. Jadi usaha apa nih yang saat ini kamu geluti sehingga kamu mau mengatakan diri kamu adalah seorang pengusaha? Mari cerita sedikit ya Ma Ibu. Usaha yang saya jalani sekarang ini adalah usaha thrift, seperti kita mencari barang di luar sana, seperti di pasar atau di relasi dari teman-teman. Kita mencari barang dengan modal dan nanti kita menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Iya, jadi usahanya itu thrift. Iya Bu. Thrift atau mix nih, ada yang baru? Nggak ada, Bu. Nggak ada barang, berarti barang thrift boleh dijelasin lah thrift itu apa. Nggak semua Sobat Skyawan di sana tuh tahu nih bahasa-bahasa orang kota Batam, karena yang nonton nih nggak semua ada di kota Batam. Nah thrift itu apa? Thrift itu seperti kita tuh mencari barang untuk kita jual untuk mendapatkan keuntungan, uh, seperti baju, tas, sepatu dan lain sebagainya. Nah kalau saya terkhusus saya menjual tas di dunia thrifting ini. Nah, gitu Bu. Oh jadi itu barangnya tidak baru, Uh, bisa kita dikatakan bisa second. dikatakan second, ya second. Iya, tapi secondnya kualitasnya masih Bagus untuk bagus digunakan, untuk ya. digunakan, Layak untuk digunakan. layak ya, itu bahasa sekarang ya, Iya, thrift Bu. ya. Nah, jadi sejak kapan kamu menggeluti usaha ini, Adrian? Saya mulai di 2023 bulan Desember. Saya ingat tanggal 16. Nah, saya memulai di situ dengan ya karena hobi, tapi ya saya salurkan ya untuk mencari penghasilan, karena ya saya nggak mau berhenti di situ aja. Ya, saya mencari hal-hal baru dengan ya ini saya menjual dengan ya nama thrift saya itu Chart Thrift. Nah, itu saya dapatkan dengan spontan, langsung saya buat Chart Thrift di Instagram, boleh dicek aja. Itu apa artinya itu? Thrift. Thrift. Sebenarnya itu nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada artinya Sobat Skyawan, tapi langsung kena gitu ya. Saya langsung kepikiran kayak wah ini langsung aja lah Chart Thrift. Iya, jadi rasa kamu Thrift itu membuat kamu mengangkat kamu sampai saat ini, Iya, Bu. berarti luar biasa ya dengan feel aja ya. Iya, Bu. Langsung bisa dapat ya nama yang membuat kamu bisa sampai dikenal sejauh ini. Berarti ketertarikan kamu itu dimulai tahun 23. 2023. Nah, itu status kamu masih sekolah di SMK Negeri 7 Batam pastinya kan? pasti, Bu. Karena kamu sekarang masih di SMK Negeri 7 Batam. Ibu kira waktu itu kamu masih SMP. Tidak ya? Sekarang kamu kelas berapa tadi? 11. 11. Nah, berarti sudah 2 tahun lebih nih kamu menggeluti usaha ini. Nah, ketertarikan kamu itu pasti ada ceritanya nih, ada story-nya. Selain kamu sering membeli pakaian thrift itu atau tas atau sepatu sehingga kamu tertarik ingin menjualnya, apalagi sih yang memotivasi kamu sehingga kamu mau menjadikan itu sebuah usaha? Ya. Yang paling utama yang pasti itu pendidikan. Ya, sekolah saya di SMK Negeri 7 Batam itu ada yang namanya pembelajaran kewirausahaan. Nah, itu saya
jangan anggap, saya bilang kepada teman-teman sekalian, itu jangan dianggap sepele karena itu bisa menjadi titik suksesnya kita. Kita bisa dengan kita belajar kewirausahaan, kita betul-betul fokus belajar pembelajaran kewirausahaan ini. Itu, Bu. Luar biasa, berarti kamu tertarik itu juga karena kamu mendapatkan pembelajaran di sekolah. Iya, Bu. Boleh dong Ibu tahu siapa gurunya? Ibu Fitri. Luar tercinta. biasa, sapa dulu dong Ibu Fitri. Ibu Fitri. Ibu Fitri Andriani ya? Iya, Bu. Iya, Ibu Fitri Andriani, terima kasih atas pembelajaran yang telah diberikan menghasilkan peserta didik atau siswa yang berbakat di bidang wirausaha sesukses Adrian saat ini. Luar biasa, terima kasih. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang mengajar kewirausahaan di SMK Negeri 7 Batam. Pastinya banyak Adrian-Adrian yang lainnya di SMK Negeri 7 Batam ini yang bercita-cita sebagai pengusaha. Nah, baik Adrian, pertanyaan dari Ibu lagi. Nah, selama kamu menjalankan usaha ini, pasti ada tantangan nih. Pasti. Pasti ya, jatuh bangun. Iya, Nah, apalagi kamu sekarang nih seorang pelajar ya. Iya, Bu. Nah, boleh dong cerita sedikit tantangan yang kamu hadapi di sini sebagai pelajar, sebagai pengusaha yang harus bekerja sekaligus belajar. Nah, silahkan gimana menurut Adrian tantangannya? Tantangan saya itu adalah waktu sebenarnya, Bu. Nah, karena kita juga jangan sepelekan hal belajar. Kita ya harus pasti kita belajar. Mulai dari belajar itu sih, Bu, saya bisa seperti ini. Nah, ya itu aja saya tantangannya, waktu. Ya susah. Memang betul-betul memang Susah susah membaginya dibilang. ya? Ya membagi waktu itu. Ya kita ada belajar, jadi ya kita ya aduh kan, Bu. Bingung ya, karena waktu yang harus kamu bagi. Nah, ibu bantu nih. Jadi membagi waktu itu sulit. Iya, Bu. Iya, itu sudah pasti. Namanya belajar ya. Membagi waktu berarti kamu harus memanage waktu. Waktunya itu ada dua. Waktu belajar, waktu usaha. Jadi ibu mau tanya nih, kapan kamu melaksanakan usaha tersebut? Nah, usahanya nih Sobat Skywan kan tidak dalam bentuk di toko ya? Iya, Bu. Live. Live pribadi di rumah. Oke, online ya, online shop jatuhnya ya. Oke, online shop Sobat Skywan, berarti itu bisa di sepulang sekolah ataupun di weekend. Iya, Bu, benar. Iya, berarti itu yang kamu laksanakan. Oke, Sobat Skywan, berarti tantangannya adalah dengan waktu. Iya. Nah, PR dan 2,5 tahun ini berarti kamu sudah banyak tantangan yang kamu hadapi dan lolos pastinya. Pasti. Oke, luar biasa Adrian. Nah ini nih, dari tantangan ada hal positif, dampak positif yang pasti didapatkan oleh Adrian setelah dia melalui tantangan-tantangan tersebut dalam dia berwirausaha atau melakukan sebuah usaha. Kira-kira apa nih dampak positif yang kamu dapatkan selama ini? Dampak positif yang saya dapatkan itu saya mendapatkan penghasilan, bisa ya beli barang seperti baju pakaian-pakaian saya atau buat kehidupan saya sehari-hari. Terus kita bisa juga memberi uang kepada orang tua kita. Terus ya kita bisa menghasilkan uang sendiri tanpa minta kepada orang tua. Ya, Luar biasa, orang tua. Ibu tidak menyangka jawaban dampak positifnya itu ke orang tua, karena pastinya dengan menjadi sebuah pengusaha, menggeluti wirausaha ini, yang kita hasilkan adalah uang. Iya, benar ya? Benar. Penghasilan utama kita adalah uang. Nah, uang tersebut diserahkan kepada orang tua, membantu orang tua. Benar nggak? Nggak sepenuhnya ya, tapi sebagiannya kamu jadikan itu kebutuhan hidup, dia bisa membeli semua keinginannya. Benar nggak sih? Iya. Iya, Bu. Benar. Kira-kira berapa sih keuntungannya nih? Selama 2,5 tahun ya, Bu. Bisik sama ibu. Atau mau dikasih tahu? Iya boleh. Memang kita harus didengarkan biar Sobat Skywan sana tuh termotivasi. Luar biasa penghasilan jualan thrift by online ini tuh seperti apa sih? Berapa ya? Berapa pastinya? Silahkan. 2 digit dong, 2 digit. Wow, 2 digit Iya, per minggu, per live atau per bulan? Itu tergantung sih, Bu. Tergantung kita ngejar targetnya. Ngejar targetnya. Tergantung juga ada stok barang ready-nya itu. Oke, jadi kalau per barang ready itu berapa sih? Sekitar 20 10.
barangnya. Ah, Berarti penghasilannya itu 2 digit. iya. Berapa 2 digitnya? Sebut saja, nggak apa-apa. Untuk seusia dan pelajar itu rasa ibu 2 digit itu sudah sangat besar. Berapa sih? Biar tahu nih sobat-sobat Ini sekalian. saya ngitungnya dari 2023 itu, Bu. Iya. Saya ada rekap soal penghasilan. Itu sekitar 60 lah. 60 juta. Iya, Bu. Luar biasa sobat Skyone dengan usia yang saat ini. Loh, kita belum tanya usianya. Berapa usia kamu? 17 tahun. 17 tahun. Tahun ini ya. Pada saat memulainya itu kamu berusia 15 tahun. Luar biasa sudah bisa menghasilkan penghasilan sekitaran 60 jutaan. Luar biasa Adrian. Semoga di luar sana ada Adrian-Adrian yang seperti ini ya sobat Skyone. Termotivasi sekali ibu aja. Mungkin kalau dibilang harus menggeluti usaha seperti itu belum mampu ya. Oke sobat Skyone di luar sana. Pertanyaan selanjutnya ini. Iya, Bu. Banyak enggak lah, kita santai saja ya. Respon teman-teman kamu nih, ya karena kan di SMK 7 nih jurusan listrik ini kan sangat jarang sekali yang mau seperti kamu ini. Mungkin di jurusan-jurusan lain banyak ya. Atau hanya sekedar pembelajaran mereka mau berusaha. Nah, respon teman-teman kamu bisa menjadi sebuah pengusaha sampai saat ini dan orang tua kamu juga kepada kamu terhadap kegiatan yang kamu geluti selama ini yaitu berwirausaha itu bagaimana? Respon dari teman-teman itu positif, yang pasti kita didukung sama teman-teman kita. Yaitu sebenarnya kita juga butuh support system dari teman, yang paling utama itu dari orang tua atau keluarga kita lah. Ya kalau kita nggak dapat support system tuh usaha itu nggak akan jalan karena kita nggak ada support. Jadi kalau kita sendiri aja tuh nggak bisa, kita juga harus dapat support system dari orang tua. Yang paling utama itu orang tua atau keluarga kita lah masing-masing, Bu. Luar biasa. Jadi teman-teman juga mensupport ya. Pasti. Selain mensupport mereka juga jadi customer nih. Iya benar. Iya, pasti kamu udah terkenal sekali ya di sekolah. Ya, Bu, gitulah. Wah, sobat Skyone, siswa SMK Negeri 7 Batam, tolong dilihat mukanya Adrian, pasti sudah kenal, atau ibu ya yang baru terpanah ini mengenai siswa SMK 7 jurusan listrik yang memang jago sekali berwirausaha sampai sesukses ini. Ibu baru tahu ya, luar biasa sobat Skyone. Ibu di sini kaget karena tamu kita ini rekomendasi ya, luar biasa. Jadi ibu sendiri di sini pun sama seperti sobat Skyone baru mengetahui nih Adrian ini mempunyai penghasilan seperti itu, mempunyai jiwa wirausaha yang seperti itu. Oke baik, sobat Skyone, kita dengarkan nih rencana kedepannya dari Adrian untuk mengembangkan usahanya. Silahkan. Saya kepengen buka store atau toko ya kecil-kecilan. Pasti dari kecil lah bisa jadi besar ya, Bu. Pastinya. Nah, terus ya saya ingin juga membuat brand sendiri karena saya ini kan thrifting, jadi mengandalkan brand orang. Nah saya kepengen kayak buat brand sendiri. Ya itu lagi proses, Bu. Ya. Kumpulin modal dulu. Ya benar, Bu. Tapi sepertinya modalnya sudah ada ini. Iya luar biasa sobat Skyone, mau bikin brand sendiri, mau mendirikan store sendiri yang saat ini masih berupa online shop. Luar biasa itu tantangan sekali dan harapan dan doanya itu semoga diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua yang pastinya semangatnya jangan pantang mundur, harus tetap maju terus dan jangan lupa dukungan-dukungan orang sekitar ya. Dan tetap rendah diri. Oke, baik Adrian, semoga tercapai semua keinginannya ya. Jangan lupa sedekah. Iya, Bu. Oke. terakhir sobat Skyone. Pastinya nih sobat Skyone yang menyaksikan tayangan kali ini sangat termotivasi dengan kehadiran Adrian. Walaupun ya sobat Skyone di luar sana juga banyak sekali pengusaha-pengusaha muda atau pelajar-pelajar yang menggeluti usaha selain dia merupakan seorang pelajar. Jadi namun tidak semuanya bisa
ditayangkan atau dihadirkan ke sini ini perwakilannya Adrian ya. Jadi kepada Adrian boleh dong, mungkin banyak yang masih merintis atau masih mau memulai tapi malu atau baru terfikir setelah nonton Adrian ini mau mau melakukan sebuah usaha apa ya atau mengikuti jejak Adrian, usaha yang akan digelutinya nanti adalah thrift. Karena ibu rasa di Kota Batam ini cukup menjanjikan ya usaha ini ya. Nah, oke, baik, berikan dong tips-tips untuk teman-teman atau sobat-sobat Sky One di luar sana yang mau memulai usaha seperti Adrian ataupun usaha yang lain. Yang penting usaha. Oke, ini agak panjang nggak? Boleh, silahkan. Yang pertama itu sebenarnya kita harus percaya diri. Percaya diri itu penting. Terus kita jangan gengsi. Terus ya kita jangan bermimpi. Kita tuh harus mimpi tinggi lah. Harus berani bermimpi. Jangan takut-takut untuk bermimpi. Terus ya kita harus mengembangkan diri. Kita nggak hanya sekedar jualan. Kita jual kualitas diri juga, kayak kita punya skill. Seperti saya jualan tuh di Instagram, di sosmed atau di TikTok. Di TikTok itu kita live, kalau di Instagram saya posting barang. Terus kita itu meningkatkan soal pengiriman. Nah, pengiriman ini kita ya pembeli itu adalah raja. Kita jangan sampai mengecewakan customer kita yang membeli barang di kita. Terus dari pengiriman, sebenarnya di Batam ini sangat susah kalau soal pengiriman ya Bu. Nah, di pengiriman ini kita harus ya pandai lah cara-caranya. Kayak misalnya kalau di Batam ini sebenarnya saya pakai just tipnya itu ke Tanjung Pinang, karena di Tanjung Pinang tidak ada bayar pajak ya Bu. Nah, terus mengembangkan dari buka Shopee. Nah, karena ya sekarang penjualan online. Nah, penjualan online ini kita posting barang di Shopee, ya posting barang di Shopee. Nah, itu juga bisa menjadi sumber kalau orang bisa beli di kita lah gitu. Terus ya kita harus nekat lah, harus berani nekat. Ya kalau nggak nekat nggak jadi orang hebat. Luar biasa. Terus, apalagi ayo yang sesuai dengan pengalaman yang sudah Adrian lakukan selama ini, menambah pengetahuan tentang usaha di Kota Batam khususnya ya. Luar biasa itu tadi dari segi pajak, dari segi sosial media yang harus kita miliki terlebih dahulu, terus jasa-jasa pengiriman, terus akun-akun untuk kita melakukan penjualan selain online, selain di Instagram ada juga yang namanya Shopee. Kita boleh memilikinya juga. Itu berarti semua itu dimulai dari pengetahuan kita dengan dunia wirausaha. Jadi banyak wadah untuk kita memulai usaha itu. Nah, yang marak saat ini adalah online. Yang paling penting juga itu postingan barang. Nah, itu kita foto ya harus rapi. Kalau bisa ya bentuk HD lah, bersih gitu. Karena itu kalau customer lihat tuh dia merasa tertarik kalau postingan kita itu bagus. Nah, begitu. Daya tarik ya. Daya tarik. Jadi orang tahu oh ini asli, kemudian bersih, benar-benar bersih, tidak kotor. Kemudian orang langsung melihat gambarnya aja langsung pengen beli gitu ya. Iya, Ibu kalau pengalaman pribadi Ibu kalau untuk thrift ini, kalau misalnya Ibu tidak membaca caption atau tidak berliterasi, pasti Ibu kira itu barang baru. Iya, Bu. Karena memang sekarang thrift sekarang itu dibungkus dengan sebaik mungkin ya, tampilannya, terus packingannya, semuanya. Jadi dalam bentuk gambar itu orang melihatnya itu sudah yang bagus gitu. Tapi aslinya udah ketika sampai juga harus seperti itu ya, karena itu membuat orang percaya kepada kita. Luar biasa Adrian, tips-tipsnya ini semoga bermanfaat untuk sobat Sky One di luar sana, khususnya yang saat ini berada di Kota Batam. Untuk yang masih sekolah, semua itu bisa dilakukan asal ada niat. Niat. Ada lagi Bu, apalagi silahkan boleh. Yang kita harus tuh kita sebenarnya konsisten. Kita konsisten kayak
seperti live kita posting-posting bareng tuh harus konsisten. Kalau bisa setiap hari posting-posting seperti itu. Nah terus yang paling penting kita komitmen. Nah itu kalau kita nggak ada komitmen, kita nggak bisa tahu tujuan kita ini buat apa, untuk apa, berguna nggak buat kita. Nah terus sesuai keinginan kita nggak. Soalnya sekarang itu Bu, kebanyakan, ya nggak kebanyakan juga ya Bu, rata-rata anak-anak thrift seperti saya ini kebanyakan FOMO Bu. FOMO ya. Ikut-ikut. FOMO itu ada masanya. Iya. Suka-suka di masanya, lagi semuanya jualan Iya, gitu Bu, ya. benar. Tapi Adrian tidak. Iya, semoga Adrian yang lain di luar sana, sahabat-sahabat Sky One juga jangan hanya FOMO-FOMOan belaka. Karena setelah nonton ini diharapkan juga konsisten. Iya, Bu. Mau memulai, niat, kemudian konsisten, terus apapun tantangannya, apapun hasilnya ya, begitu ya Adrian ya, tetap terus konsisten, posting setiap hari atau live di waktu yang sama seperti itu, jangan kendor. Ya yang namanya jualan ya pasti ada naik turunnya. Iya lah. Nah, benar. Kadang kan ketika turun tidak mau jualan lagi gitu nah ya. sebenarnya mental juga Bu. Mental, itu benar paling sekali. penting mental kita lah. Kalau jatuh kita itu kesempatan kita buat bangkit lagi gitu. Jadi juga kita bisa belajar dari kesalahan kita lah. Iya luar biasa, berarti sekarang mental kamu sudah cukup. Iya cukup Bu. Iya berarti ya, gimana sih Sobat Sky One, 2 digit loh penghasilannya sampai saat ini. Jadi kita doakan semoga Adrian bisa mengabulkan semua doanya dengan membuat sebuah store dan brand sendiri ya katanya Mas, bentar lagi OTW nih. Ya kita doakan saja, luar biasa, kami selaku guru, Bapak Ibu guru juga bangga sekali dengan Adrian. Jadi cluenya di sini, apapun pembelajarannya di SMK Negeri 7 Batam, semuanya itu diambil hikmah, dipelajari dengan sebaik mungkin sehingga kalian juga mendapatkan ilmu-ilmunya dari Bapak Ibu guru sekalian yang mengajar kewirausahaan pastinya. Ya. Oke Adrian, tidak berasa sudah cukup lama obrolan kita di sini. Ibu rasa Sobat Sky One di luar sana sudah termotivasi dengan cerita-cerita Adrian saat ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu berikan kesempatan kepada Adrian untuk promosi dulu thrift kamu atau usaha kamu kepada Sobat Sky One di luar sana. Silahkan Adrian. Buat kalian yang mencari-cari tas untuk yang pelajar, misalnya pelajar kuliah atau orang udah kerja, pekerja gitu kayak yang sekarang itu pembeli itu paling banyak pelajar seperti SMA, SMP, juga SD atau kuliah. Nah saya itu menjual barang-barang hanya tas. Nah itu tas khusus memang untuk bersekolah atau bekerja. Nah yang saya jual tuh brand-brand dari luar lah. Boleh disebut ya Bu? Boleh, silahkan. Seperti Jansport, nah itu sekarang itu memang lagi naik daun. Di mana nih kira-kira Sobat Sky One semua bisa menemukan akun kamu? Apa namanya? Boleh silahkan disebutkan saja. Namanya Chartrif, bisa dicek di Instagram. Oke, Sobat Sky One namanya Chartrif. Oke, Sobat Sky One jangan lupa follow IG Chartrif ya. Oh iya, Chartrif milik Adrian, siswa SMK Negeri 7 Batam yang saat ini sudah menggeluti usaha thrift tas ya. Iya, di fashionnya khususnya di tas. Oke, jangan lupa ya di follow di mana? Di sini. Chartrif. Iya, kamu udah follow SMK Negeri 7 Batam belum? Sudah, IG-nya ya harusnya ya. Oke, luar biasa Sobat Sky One. Dari obrolan kita pada hari ini itu sudah dapat kita lihat bahwa semangat wirausaha ini sudah tumbuh di lingkungan SMK Negeri 7 Batam. Luar biasa ini saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah mengajarkan pembelajaran mengenai kewirausahaan sehingga menghasilkan siswa kita yang seperti Adrian ini. Semoga setelah ini ada Adrian yang lainnya yang terdidik, yang sudah
mendoktrin dirinya untuk menjadi seorang pengusaha, luar biasa ya. Nah, untuk pembelajaran itu memang tidak hanya di dalam kelas saja. Nah, salah satu pembelajarannya yang akan dihadapi oleh siswa itu yaitu menghadapi dunia nyata, itu belajar. Iya, Bu. Seperti untuk menjadikan mereka seorang wirausaha. Wirausaha muda itu pastinya membentuk karakter diri dan bertanggung jawab untuk di masa yang akan datang. Iya, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Adrian Kelvin Dumail atas insight dan cerita inspiratifnya. Tagline dulu kita. Ya, Bu. Biar semangat. Oke, sobat Skywan. Skywan, langitkan semangatmu, suarakan inspirasi. Oke, baik sobat Skywan, sampai bertemu di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.